Oke, tahun 2010 kelar dengan sempurna karena semua barang terjual habis. Tapi sekarang kita masuk tahun 2011 dengan skenario yang lebih realistis. Ada barang yang belum terjual semua. Foggy transfer barang ke Tia dengan harga 180.000. Dari jumlah itu, Tia cuma berhasil jual 5/6 bagian ke konsumen. Sisanya 1/6 masih ngendon di gudang dengan nilai transfer 30.000. Nah, ini yang jadi problem baru. Ingat markup 20% yang dipakai Foggy? Itu artinya sediaan senilai 30.000 di gudang Tia mengandung laba internal sebesar 5.000. Pertanyaannya, dari sudut pandang konsolidasi, apakah laba 5.000 ini udah terrealisasi? Jawabannya, belum, karena barangnya belum keluar dari grup, masih ada di gudang Tia. Ini yang disebut unrealized profit atau laba belum terrealisasi. Laba ini harus ditunda pengakuannya sampai barang beneran terjual ke pihak luar. Sekarang kita definisikan konsepnya dengan jelas. Mari kita definisikan laba belum terrealisasi dengan presisi. Sediaan akhir di gudang PT Tia tercatat sebesar Rp30.000. Itu adalah harga transfer dari Foggy. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, biaya sebenarnya dari sediaan itu bukan Rp30.000. Karena ada markup 20%, kita harus balik ke biaya aslinya. Rumusnya, Rp30.000 dibagi 120%, sama dengan Rp25.000. Jadi biaya konsolidasi yang benar adalah Rp25.000. Selisih antara Rp30.000 dengan Rp25.000 adalah Rp5.000. Inilah yang disebut laba belum terrealisasi atau unrealized profit. Kenapa belum terrealisasi? Karena barang masih ada di dalam grup, belum keluar ke pihak eksternal. Dari sudut pandang konsolidasi, lo belum bisa klaim laba ini sebagai laba yang sah. Laba baru terrealisasi kalau barangnya udah terjual keluar. Makanya dalam proses konsolidasi, laba Rp5.000 ini harus ditunda atau dieliminasi dari sediaan akhir dan dari laba kotor tahun 2011. Sekarang kita lihat rumus eliminasinya. Ini rumus jurnal eliminasi untuk laba belum terrealisasi. Formatnya, debit harga pokok penjualan, dan kredit sediaan sebesar jumlah laba yang belum terrealisasi. Kenapa begini? Mari kita pahami logikanya. Pertama, kenapa kita kredit sediaan? Karena nilai sediaan akhir di neraca terlalu tinggi. Tercatat 30.000 padahal seharusnya 25.000. Dengan mengkredit sediaan sebesar 5.000, kita turunin nilai sediaan ke biaya konsolidasi yang benar. Kedua, kenapa kita debit HPP? Karena pas sediaan akhir dinilai terlalu tinggi, HPP jadi terlalu rendah, yang artinya laba kotor jadi terlalu tinggi. Dengan mendebit HPP sebesar 5.000, kita naikin HPP yang otomatis nurunin laba kotor. Hasilnya, laba yang seharusnya belum boleh diakui itu jadi ditunda, nggak muncul di laba kotor tahun ini. Jadi, eliminasi ini punya efek ganda. Pertama, benerin neraca dengan menurunkan sediaan. Kedua, benerin laba rugi dengan menunda pengakuan laba. Sekarang kita terapkan ini ke kasus Foggy dan Tia tahun 2011. Sekarang kita setup kasus tahun 2011 dengan lengkap. PT Foggy beli barang dari supplier eksternal dengan biaya Rp150.000. Terus jual ke PT Tia dengan harga Rp180.000. Masih pakai markup 20%. PT Tia yang udah beli barang seharga Rp180.000 ini berhasil jual sebagian ke konsumen dengan harga Rp187.500. Sebagian yang terjual ini nilainya Rp150.000 dari sudut pandang harga transfer, atau kalau kita hitung, itu adalah 5/6 dari total pembelian Tia. Sisanya 1/6 dari barang atau senilai Rp30.000 berdasarkan harga transfer masih ada di gudang Tia pada akhir tahun 2011. Nah, sediaan akhir Rp30.000 inilah kunci masalahnya. Karena di dalamnya terkandung laba belum terrealisasi sebesar Rp5.000, hasil dari markup 20% yang belum sah karena barangnya belum keluar dari grup. Sekarang kita breakdown data transaksi ini lebih detail biar lo paham perhitungannya. Mari kita breakdown angka-angkanya dengan detail. PT Foggy beli barang Rp150.000, jual ke Tia Rp180.000. Jadi laba kotor Foggy adalah Rp30.000. PT Tia beli dari Foggy Rp180.000, jual ke konsumen Rp187.500. HPP Tia adalah Rp150.000. Tunggu,
Kok HPP Tia cuma 150.000, padahal beli 180.000? Karena Tia cuma jual 5/6 dari barang yang dibeli. Kalau kita hitung, 5/6 kali 180.000 sama dengan 150.000. Jadi laba kotor Tia adalah 187.500 dikurangi 150.000, sama dengan 37.500. Sisanya 1/6 kali 180.000 sama dengan 30.000. Inilah sediaan akhir Tia. Sekarang perhitungan yang paling penting. Berapa laba belum terrealisasi dalam sediaan 30.000 ini? Rumusnya, 30.000 dibagi 120% dikali 20%, sama dengan 5.000. Angka 5.000 inilah yang harus kita eliminasi nanti. Sekarang kita lihat pembukuan detail masing-masing perusahaan, mulai dari Fogi. Pembukuan PT Fogi tahun 2011 dimulai dengan entry pertama, pembelian dari supplier eksternal. Fogi debit sediaan Rp150.000 dan kredit utang usaha Rp150.000. Ini biaya asli barang yang dibeli Fogi, lebih tinggi dari tahun 2010 yang cuma Rp100.000. Entry kedua, penjualan ke PT Tia. Fogi debit piutang usaha dari PT Tia sebesar Rp180.000 dan kredit penjualan Rp180.000. Perhatikan, angka penjualan internal naik dari Rp120.000 tahun lalu jadi Rp180.000 tahun ini. Markup masih sama, 20%, tapi volume atau nilai barang yang ditransfer lebih besar. Dari sudut pandang Fogi, ini transaksi yang sah dan dicatat normal. Mereka nggak tahu dan nggak peduli apakah Tia bakal jual semua barangnya atau enggak. Yang penting buat Fogi, mereka udah jual ke Tia dan udah catat pendapatan. Sekarang kita lanjut ke entry ketiga, HPP Fogi. Entry ketiga di buku Fogi, pencatatan HPP. Fogi debit HPP Rp150.000 dan kredit sediaan Rp150.000. Angka ini adalah biaya asli barang yang keluar ke Tia. Sekarang di laporan laba rugi Fogi tahun 2011 kelihatan penjualan Rp180.000, HPP Rp150.000, laba kotor Rp30.000. Laba Fogi naik dari Rp20.000 tahun lalu jadi Rp30.000 tahun ini. Wajar, karena volume transaksi lebih besar. Dari sudut pandang Fogi, semua pencatatan ini udah benar. Fogi udah selesai tugasnya, beli barang, jual ke anak perusahaan, catat laba. Sekarang kita pindah ke PT Tia, dan disinilah cerita jadi menarik. Karena Tia nggak jual semua barang yang dibeli dari Fogi, ada sisa di gudang, dan sisa itulah yang bakal bikin kita harus eliminasi 2 kali. Pertama untuk penjualan internal, kedua untuk laba belum terrealisasi. Sekarang pembukuan PT Tia tahun 2011. Entry pertama, pembelian dari Fogi. Tia debit sediaan Rp180.000 dan kredit utang usaha kepada Fogi sebesar Rp180.000. Ini harga transfer yang dibayar Tia, bukan biaya asli barang. Entry kedua, penjualan ke konsumen. Tia debit piutang usaha Rp187.500 dan kredit penjualan Rp187.500. Angka Rp187.500 ini adalah pendapatan dari penjualan 5/6 barang ke pihak luar. Satu-satunya transaksi yang sah dari sudut pandang konsolidasi di tahun ini. Perhatikan bahwa Tia cuma jual sebagian barang yang dibeli dari Fogi. Kalau tahun 2010 semua barang terjual habis, tahun 2011 ini beda. Ada 1/6 yang masih tersisa di gudang Tia. Dan sisa itulah yang bakal jadi sumber masalah laba belum terrealisasi. Sekarang kita lanjut ke entry terakhir Tia, pencatatan HPP. Entry ketiga di buku Tia, pencatatan HPP. Tia debit HPP Rp150.000 dan kredit sediaan Rp150.000. Angka Rp150.000 ini adalah 5/6 dari total pembelian Rp180.000. Karena Tia cuma jual 5/6 barang ke konsumen. Sisanya 1/6 atau Rp30.000 masih ada sebagai sediaan akhir. Sekarang di laporan laba rugi Tia, kelihatan penjualan Rp187.500, HPP Rp150.000, laba kotor Rp37.500. Di neraca,
sediaan akhir tercatat Rp30.000. Dari sudut pandang Tia, semua ini benar dan sah. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, ada masalah besar. Sediaan akhir Rp30.000 itu dinilai berdasarkan harga transfer, padahal biaya konsolidasi sebenarnya cuma Rp25.000. Selisih Rp5.000 adalah laba belum terrealisasi yang harus dieliminasi. Dengan pembukuan kedua perusahaan udah lengkap, sekarang kita analisis transaksi ini dari sudut pandang konsolidasi. Dan lacak dengan detail kemana aja barang-barang ini pergi. Sekarang kita jadi detektif angka nih. Lacak kemana aja barang senilai Rp180.000 ini dari sudut pandang konsolidasi. Pertama, ingat bahwa biaya asli barang ini buat grup adalah Rp150.000, bukan Rp180.000. Angka Rp180.000 itu cuma harga transfer internal. Nah, dari Rp150.000 biaya asli ini, kita pecah jadi dua bagian. Bagian pertama, 5/6 dari barang udah terjual ke konsumen eksternal. Biaya konsolidasi untuk bagian ini adalah 5/6 kali Rp150.000, sama dengan Rp125.000. Barang ini terjual seharga Rp187.500. Jadi laba realisasi adalah Rp187.500 dikurangi Rp125.000, sama dengan Rp62.500. Bagian kedua, 1/6 dari barang masih tersisa di gudang Tia. Di buku Tia, sediaan ini tercatat Rp30.000 berdasarkan harga transfer. Tapi biaya konsolidasi sebenarnya adalah 1/6 kali Rp150.000, sama dengan Rp25.000. Selisih Rp5.000 inilah laba belum terrealisasi yang harus kita eliminasi. Sekarang kita hitung dengan rumus markup untuk konfirmasi angka ini. Sekarang kita hitung laba belum terrealisasi dengan rumus markup yang presisi. Sediaan akhir Tia adalah Rp30.000 berdasarkan harga transfer. Step pertama, kita hitung biaya konsolidasi dengan cara membagi harga transfer dengan 120%. Rp30.000 dibagi 120% sama dengan Rp25.000. Ini adalah biaya sebenarnya dari sudut pandang grup. Step kedua, hitung laba belum terrealisasi. Ada dua cara. Cara A, langsung kurangi Rp30.000 dikurangi Rp25.000 sama dengan Rp5.000. Cara B, pakai rumus markup. Rp30.000 dibagi 120% dikali 20% sama dengan Rp5.000. Hasilnya sama. Angka Rp5.000 inilah yang harus kita eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Kenapa dibagi 120%? Karena harga transfer adalah 120% dari biaya, yang artinya biaya adalah 100% dan markup adalah 20%. Jadi, untuk dapetin bagian markup, kita bagi dulu harga transfer dengan 120% untuk balik ke biaya, terus kali 20% untuk dapetin markup-nya. Sekarang, kita terapkan ini di kertas kerja konsolidasi dengan dua eliminasi sekaligus. Ini kertas kerja konsolidasi tahun 2011. Dan perhatikan, kali ini kita butuh dua eliminasi sekaligus. Eliminasi pertama, entry A. Sama seperti tahun 2010, kita hapus penjualan internal. Debit penjualan sebesar Rp180.000, kredit HPP sebesar Rp180.000. Ini menghilangkan transaksi timbal balik antara Fogi dan Tia. Eliminasi kedua, entry B. Ini yang baru, eliminasi laba belum terrealisasi. Debit HPP Rp5.000, kredit sediaan Rp5.000. Ini menunda laba internal yang terkandung dalam sediaan akhir Tia. Sekarang perhatikan hasilnya. Penjualan konsolidasi jadi Rp187.500, cuma mencerminkan penjualan ke pihak luar. HPP konsolidasi jadi Rp125.000, yaitu biaya asli untuk 5/6 barang yang terjual. Laba kotor konsolidasi jadi Rp62.500, bukan Rp67.500 kalau kita gabungin begitu saja. Dan di neraca, sediaan turun jadi Rp25.000, nilai biaya konsolidasi yang benar. Sekarang kita breakdown dua jurnal eliminasi ini satu persatu dengan jelas. Jurnal eliminasi pertama, entry A, debit penjualan Rp180.000, kredit harga pokok penjualan Rp180.000. Fungsinya untuk mengeliminasi atau menghapus penjualan antar perusahaan beserta HPP yang terkait. Logikanya sama persis dengan tahun 2010, cuma angkanya aja yang beda. Tahun 2010 kita eliminasi Rp120.000, tahun 2011 kita eliminasi Rp180.000. Kenapa harus dieliminasi? Karena transaksi Rp180.000 antara Fogi dan Tia itu adalah transaksi internal, cuma perpindahan barang di dalam grup.
Dari sudut pandang konsolidasi, ini bukan transaksi dengan pihak luar, jadi nggak boleh muncul di laporan konsolidasi. Entry eliminasi ini akan selalu ada setiap tahun selama ada transaksi antar perusahaan, terlepas dari apakah ada sediaan tersisa atau enggak. Ini eliminasi standar yang wajib dilakukan. Sekarang kita lanjut ke eliminasi kedua yang lebih kompleks, penundaan laba belum terrealisasi. Jurnal eliminasi kedua, entry B. Debit harga pokok penjualan Rp5.000, kredit sediaan Rp5.000. Ini untuk mengeliminasi laba antar perusahaan yang terkandung dalam sediaan akhir. Mari kita pahami logikanya dengan jelas. Sediaan akhir di buku TIA tercatat Rp30.000, tapi nilai ini mengandung laba internal Rp5.000 yang belum terrealisasi. Dengan mengkredit sediaan sebesar Rp5.000, kita turunkan nilai sediaan dari Rp30.000 jadi Rp25.000, yaitu biaya konsolidasi yang sebenarnya. Dengan mendebit HPP sebesar Rp5.000, kita naikin HPP konsolidasi, yang otomatis nurunin laba kotor konsolidasi. Efeknya, laba Rp5.000 ini jadi ditunda atau defer, nggak diakui di tahun 2011. Laba ini baru akan diakui tahun depan, yaitu tahun 2012, saat barang sediaan ini terjual ke pihak luar. Inilah inti dari konsep laba belum terrealisasi. Kita tunda pengakuannya sampai beneran terrealisasi. Sekarang kita lihat dampaknya ke laporan keuangan konsolidasi. Sekarang kita lihat dampak eliminasi entry B ke laporan keuangan dengan detail. Pertama, efek ke neraca. Sediaan di buku TIA tercatat Rp30.000. Setelah eliminasi B yang mengkredit sediaan Rp5.000, sediaan konsolidasi turun jadi Rp25.000. Ini adalah nilai biaya konsolidasi yang benar, mencerminkan biaya asli barang dari sudut pandang grup, bukan harga transfer internal. Kedua, efek ke laporan laba rugi. Kalau kita gabungin laba kotor Vogi Rp30.000 dengan laba kotor TIA Rp37.500, totalnya jadi Rp67.500. Tapi setelah eliminasi B yang mendebit HPP Rp5.000, HPP konsolidasi naik, yang artinya laba kotor konsolidasi turun jadi Rp62.500. Selisih Rp5.000 itu adalah laba yang ditunda, bukan hilang ya. Laba ini cuma ditunda pengakuannya sampai tahun depan, saat barang terjual ke pihak luar. Jadi ingat, laba belum terrealisasi itu bukan laba yang salah atau ilegal, cuma laba yang belum waktunya diakui dalam konsolidasi. Sekarang kita lihat hasil akhir lengkapnya. Inilah hasil akhir konsolidasi tahun 2011 setelah 2 eliminasi. Penjualan konsolidasi adalah Rp187.500, cuma penjualan TIA ke konsumen eksternal. HPP konsolidasi adalah Rp125.000, yaitu 5/6 dari biaya asli Rp150.000 untuk barang yang terjual keluar. Laba kotor konsolidasi adalah Rp62.500, bukan Rp67.500 kalau kita gabungin begitu saja. Selisih Rp5.000 itu udah kita tunda karena masih terkandung dalam sediaan akhir. Dan di neraca, sediaan akhir konsolidasi adalah Rp25.000, yaitu 1/6 dari biaya asli Rp150.000. Semua angka ini masuk akal secara ekonomi. Grup beli barang Rp150.000, jual 5/6-nya dengan HPP Rp125.000, dapat Rp187.500, jadi untung Rp62.500. Sisanya 1/6 atau Rp25.000 masih di gudang dengan nilai biaya yang benar. Bagian B, eliminasi laba belum terrealisasi pada sediaan akhir selesai. Kita udah kuasai konsep laba belum terrealisasi dan cara eliminasinya. Tapi ada satu pertanyaan penting, gimana perusahaan induk mencatat investasinya pada anak kalau ada laba belum terrealisasi kayak gini? Itulah yang bakal kita bahas di bagian C dengan metode ekuitas.